Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke abang-abangku, kita perhatikan bagaimana saya mengambil informasi sini ya. C1 atas, C2 itu bawah, tapi di C3 nya atas. Ini mungkin sedikit berbeda dari pembacaan candle-candle yang biasa digunakan pada teknikal yang biasa kita kenal, bahwa body kalau merah ikut body, kalau hijau ikut sumbu. Dan saya tidak gunakan itu. Oke, profit bang, perhatikan kembali. Saya akan ambil informasi 3 candle yang ada itu adalah lemah ke bawah. Lemah ke bawah, maka saya ambil posisi buy. Kalau di TF 15 detik, informasi-informasi seperti ini cukup akurat. Hanya saja memang kita harus bisa memahami di mana kita harus melakukan open posisi, karena memang di TF 15 detik ini dibutuhkan ketelitian dan kejelian dalam pengambilan informasi. Oke, candlenya naik bang. Kita tunggu sampai detik terakhir. Ya, profit. Perhatikan kembali. Nah, di C1 itu dan C2, perhatikan ada sumbu yang kemudian menunjukkan kekuatan seller. Maka saya ambil open posisi sell sini bang. Mengapa saya katakan dia menunjukkan kekuatan seller? Karena sebelumnya si candle itu pernah naik kemudian direjeksi ke bawah. Rejeksi si candle hijau itu ada di mana? Di atas. Tapi kita harus bisa memahami kapan dia menjadi rejeksi, kapan menjadi permintaan. Nah, kalau pada open posisi yang barusan tadi itu tuh, yang candle C2 nya itu adalah dia sebagai rejeksi, maka nanti saya open posisi sell. Oke bang, ini yang di candle berikutnya saya akan open posisi sell lagi. Karena mengapa? Itu kalau dari teori OHCL ya, nah itu kita open posisi sell. Mengapa? Karena sumbu atas dari si candle merah tidak mampu melewati si candle hijau sebelumnya. Jadi kemungkinan dia untuk naik lagi itu ada, tetapi akan direjeksi kembali. Yang seperti ini bang, memang harus jeli yang pertama, baru yang kedua memang kebiasaan kita untuk melihat market, memperhatikan market. Jadi tidak kita langsung kemudian baru terjun langsung melakukan open posisi di akun real. C1 dan C2 buat bawah, konfirmasinya sumbu atasnya lebih panjang, sehingga ini kemungkinan adalah open posisinya sell, tapi candlenya akan naik dulu. Biasanya akan melakukan koreksi dulu jadi candle hijau, dimana kita open posisinya seharusnya yaitu pada C3 di ujung sumbu, sehingga nanti kita akan masih dapat pada open posisi sellnya ya. Jadi di sebelah sini bang, di sebelah situ bang kita open posisi, jadi walaupun dia naik kita masih dapat di detik terakhirnya ya. Itu masih profit bang kalau kita ngambil di ujung situ. Oke, perhatikan bang, itu C1 nya itu dibaca bawah, C2 nya sumbu bawahnya menjadi permintaan untuk turun. Jadi saya ambil kesimpulan open posisi sell. Gitu ya bang cara bacanya bang.
Kita kalau sudah terbiasa nanti akan bisa membaca market candle by candle. Sama ya bang dengan yang saya tunjukkan itu, pelemahan buyer kemudian dijawab dengan permintaan turun. Jadi perhatikan aja bang, nanti bisa dipelajari kembali, kemudian backtest di market. Oke, kita tunggu sampai ini profit ya, satu open posisian hilang. Perhatikan bang, di tepat garis waktu itu ada pola itu bang, itu menunjukkan bahwa akan terjadi reversal. Jadi saya open posisi buy di sini bang, walaupun dia telah breakout belum tentu dia langsung melanjutkan trennya, tetapi bisa jadi dia malah justru menjadi tren pembalikan. Ya, jadi saya open posisi buy. Nanti abang perhatikan apakah ini profit atau kemudian malah justru loss. Jadi gitu bang, main di TF 15 detik itu kalau kita open posisi menit ke menit ya memang harus cepat dalam menganalisanya. Oke, profit ya bang. Oke bang, di menit yang dari 15.18 sampai 15.19 ini saya tidak melakukan open posisi. Mengapa? Karena candle yang pada tepat di garis waktu itu jika dibandingkan dengan candle sebelumnya itu susah dianalisa kalau menurut saya bang, sambil memberikan kita jeda untuk tidak open posisi candle to candle, karena memang tidak semua candlestick itu kemudian bisa dianalisa dengan baik. Kalau salah analisa maka bisa loss ya bang ya. Oke bang, kita tunggu di 15.19. Kita perhatikan dulu apakah candle yang terbentuk mendukung kita untuk melakukan open posisi apa ya. Ternyata di sini didapatkan kesimpulan bahwa ada permintaan candle untuk naik. Jadi saya melakukan open posisi buy. Candlenya akan turun dulu sebenarnya nih bang, tapi setelah dia turun dia akan membentuk candle yang berwarna hijau lumayan besar bodinya ya bang. Makanya di awal tadi saya sudah katakan kapan sebuah candle bisa menjadi rejeksi, kapan menjadi permintaan, tergantung candle-candle sebelumnya, tergantung candle pendampingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.